Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat GKJ Kartasura yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pagi ini kita akan melaksanakan ibadah Prapaskah Minggu kelima tahun 2020 secara rekaman video di keluarga masing-masing atau di rumah masing-masing. Hal ini dikarenakan sampai saat ini bangsa dan negara Indonesia masih harus menghadapi COVID-19 atau virus corona yang penularannya atau penyebarannya sangat cepat. Maka pada saat ini disebut tahap KLB atau kejadian luar biasa. Untuk itu marilah kita selalu berdoa dan berpengharapan kepada karya agung tangan kuasa Allah agar virus corona segera musnah dari muka bumi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 361 bait 1, 2, dan 4. Di salibmu ku sujud. Miskin buta dan lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemas, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota,
Tujuh diriku, selamatkanlah. Bacaan leksionari pada pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel 37 ayat 1 hingga 14 dengan judul perikop Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Pada Minggu Prapaskah yang kelima ini, mari kita akan bersama-sama mendengarkan renungan yang mana tema kita pada saat ini percaya Allah yang membangkitkan. Kita diingatkan bahwa kebangkitan Tuhan memberikan pemulihan dan kehidupan yang baru dan juga semangat yang menyegarkan dalam seluruh penderitaan dan pergumulan kita. Mengawali renungan pada pagi hari ini, kita serentak jam 7 pagi di semua keluarga masing-masing. Kita bersama-sama menghayati perjumpaan kita bersama-sama. Dan mengawali renungan pada saat ini ada sebuah lagu yang berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Mungkin sedikit saya bisa nyanyikan untuk kita bersama. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Mungkin kita pernah mendengarkan lagu ini. Mungkin kita juga pernah menyanyikan lagu ini. Syair yang membawa kita ketika kita berjumpa dalam keadaan dan situasi yang tidak kita inginkan atau jauh dari harapan kita berdiam untuk mencari Tuhan. Kita ada dalam hadirat Tuhan, bahwa Tuhan adalah sejauh doa. Maka ada harapan yang baru bahwa kekuatan, pertolongan, dan perlindungan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Maka Minggu Prapaskah yang kelima ini kita diajak untuk mempercayakan diri kita, melibatkan Tuhan yang mampu membawa kita sejauh ini, bahwa ada kedaulatan dan kuasa Tuhan. Tadi dalam bacaan kita, dalam firman Tuhan yang terambil dalam bacaan pertama, Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14, di mana Yehezkiel mendapat penglihatan tentang karya Allah dalam kehidupan bangsa Yehuda. Penglihatan ini ditunjukkan, dialamatkan kepada bangsa Yehuda yang saat itu sudah mengalami 10 tahun dalam pembuangan di Babelonia. Mereka seakan-akan digambarkan dengan tulang-tulang yang kering di atas lembah. Kalau kita berbicara tentang tulang, maka tulang itu menandakan sebuah kekuatan dalam perjanjian lama. Daya topang tubuh sehingga dapat bergerak ataupun berjalan, berlari, dan kita melakukan apapun aktivitas. Ketika tulang dalam tubuh kita bermasalah, tentu juga ada masalah ketika kita melakukan aktivitas. Kalau dalam penglihatan Yehezkiel digambarkan saat itu tulang-tulang kering di atas lembah berserakan. Mau menjelaskan gambaran pada saat itu bahwa dalam kehidupan bangsa Yehuda mereka kehilangan semangat. Tulang-tulang yang kering berarti menunjukkan sebuah kematian. Menunjukkan semangat yang tidak ada, bahkan jauh dari kehidupan. Bahkan berserakan di lembah berarti sesuatu yang memang tidak mereka harapkan. Kalau berbicara kematian berarti ada tempat untuk dimakamkan atau dikuburkan. Tetapi ini berbicara tentang berserakan. Berarti ada kekalahan, ada penindasan, ada kematian secara massal yang memang tidak diharapkan. Dan dalam penglihatan itu, Yehezkiel juga tidak hanya mendapat gambaran tentang kondisi keadaan bangsa Yehuda, tetapi juga Yehezkiel mendapat janji Allah yang baru, bahwa tulang-tulang yang kering berserakan itu akan dikumpulkan, diikat menjadi satu, ada daging, ada kehidupan yang baru. Walaupun mereka kehilangan bait Allah sudah diruntuhkan, dihancurkan, tetapi janji itu seperti angin yang menyegarkan. Dan melalui penglihatan Yehezkiel kita akan berbicara tentang janji Tuhan pada ayatnya yang ke-12 dan ke-14. 12 sampai dengan yang ke-14, di situ ada janji yang melegakan, yang meneduhkan.
dalam kehidupan bangsa Yehuda. Yang pertama, bahwa Tuhan Allah akan membuka kubur-kubur belenggu dosa, penderitaan, keputusasaan, digantikan dengan semangat tulang yang segar dan kehidupan yang baru yang akan ditata dan dimiliki oleh bangsa Yehuda. Yang kedua, membangkitkan dan mengeluarkan pergumulan, penderitaan diganti dengan semangat yang baru. Yang ketiga, tubuh itu dihembusi dengan Roh Kudus. Ada Roh Allah, artinya ada kedaulatan Allah, ada kuasa Allah yang teranyam dalam kehidupan bangsa Yehuda. Lalu yang keempat, membiarkan tinggal di tanahmu. Di sini mau menuturkan, menjelaskan dan menegaskan ada hak yang dipulihkan dan kembali ke tanah perjanjian dan menikmati berlimpah-limpah berkat Tuhan. Sebagai bangsa, sebagai negara, maka tanah adalah sesuatu yang penting. Maka ketika Tuhan memberikan dan berjanji bahwa mereka akan kembali kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian, ada hak yang dipulihkan. Bagi kita semua, renungan ini Yeskiel mau mengingatkan kita dalam Minggu Prapaskah bahwa ketika kita menghadapi persoalan kehidupan yang berat, semua orang pernah mengalami. Tetapi juga bukan hanya persoalan kehidupan, orang juga pernah mengalami mukjizat Tuhan. Apapun pengalaman iman kita, yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tema kita percaya Allah yang membangkitkan, maka kita diingatkan bahwa dalam masa Prapaskah dengan pergumulan persoalan kita harus menghidupi Allah yang bangkit, Allah yang memulihkan, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan kelegaan, kelepasan bagi kita semua yang telah membawa kita menikmati berkat keselamatan karena Tuhan telah menjadi juru selamat bagi kita semua. Maka Prapaskah yang kelima ini, mari bersama-sama kita merayakan perjumpaan dengan Allah yang bangkit. Maka kita juga akan dibangkitkan dengan semangat. Dan kita menjadi orang percaya, orang yang mengimani, terus mengalami karya dan kasih berkat Tuhan, dan membuat kita bangkit dalam iman, dalam semangat, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Selamat menghidupi panggilan kita, karena Allah yang bangkit akan memanggil kita, memperjumpakan kita dengan kuasanya, dengan kedaulatannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh, merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang bangkit dan hidup dan berkarya dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak hanya melibatkan mengganti penderitaan, kesusahan, kesedihan bangsa Yehuda, tetapi Tuhan juga menyatakan itu dalam kehidupan kami, orang percaya saat ini, dalam berbagai persoalan kehidupan. Secara khusus, bumi kami, dunia kami yang saat ini menderita karena virus corona. COVID-19 melanda semua negara. Kami mohon Tuhan, Engkau mengangkat segala penderitaan, Engkau mengangkat segala ketakutan dan kegelisahan kami, dan Engkau menggantinya dengan kekuatan yang baru, dengan ketenangan dan damai sejahtera Tuhan Engkau nyatakan. Secara khusus jemaat-Mu di GKJ Kartasura, baik kami anak-anak kami, keluarga-keluarga muda, pemuda remaja, dan Adi Yuswo, berkati kami semua. Biarlah kami menghayati panggilan kami untuk terus menyerahkan kehidupan kami kepada Allah yang bangkit, yang berkuasa atas kehidupan kami. Ini doa syukur dan syafaat kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami, melimpahkan seluruh berkat-berkat Tuhan atas kesehatan, kekuatan, kesetiaan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita akan pujikan Kidung Jemaat 426 bait pertama dan keempat. Kita harus membawa
menjadi remang pagi dan remang menjadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah ramai dan cemerlang. Jemaat Tuhan, mari kita rayakan perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, yang akan membangkitkan seluruh kehidupan kita, dan kita mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dalam sabda dan renungan yang telah kita dengar. Maka terimalah berkat Tuhan. Bapa Allah Sorgawi akan menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kiranya Roh Kudus memampukan saudara menjadi saksi Injil-Nya. Hosiana. Amin. Demikian renungan pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.